Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan evaluasi risiko dan langkah mitigasi pada usaha coffee shop, studi pada coffee shop Naya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama Muhammad Arizal AS dengan ujung NPM 023, ada M. Alpin Rossi dengan ujung NPM 126, ada saya sendiri yaitu Rian Kurniawan dengan ujung NPM 017, ada Romo Aldus Domusinaga dengan ujung NPM 146, ada Laksamana Krida Sidki dengan ujung NPM 008. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu mengenai latar belakang usaha. Latar belakang. Bisnis coffee shop berkembang pesat sebagai bagian gaya hidup urban. Coffee shop menghadapi berbagai risiko seperti yang pertama ada persaingan ketat, yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku, dan yang terakhir itu ada perubahan tren konsumen. Pentingnya pengelolaan risiko melalui metode evaluasi dan analisis risiko atau MEA. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu apa saja risiko yang dapat terjadi dalam operasional coffee shop. Yang kedua itu bagaimana cara menghitung tingkat risiko menggunakan MEA. Yang ketiga itu ada strategi mitigasi apa yang efektif untuk mengelola risiko pada coffee shop. Dan yang terakhir itu bagaimana model FMA, Failure Model and Effect Analyze, diterapkan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu ada mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi pada usaha coffee shop. Yang kedua ada menjelaskan langkah-langkah menghitung risiko menggunakan MEA. Yang ketiga itu ada merumuskan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak risiko. Dan yang terakhir itu ada mengidentifikasi model FMEA untuk usaha coffee shop Naya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada identifikasi resiko. Yang pertama ada resiko operasional. Kerusakan alat utama seperti mesin espresso atau grinder, kesalahan dalam proses penyajian atau layanan pelanggan, dan ada keterlambatan bahan baku atau ketidaktersediaan stok bahan baku seperti biji kopi atau susu. Kemudian nomor dua ada risiko keuangan. Penurunan penjualan akibat tren yang berubah atau persaingan. Kemudian nomor dua ada kenaikan biaya operasional seperti sewa tempat dan utilitas. Next slide. Dan yang terakhir ada eh, risiko eksternal, yaitu fluktuasi harga bahan baku akibat perubahan pasar global, perubahan regulasi misalnya terkait pajak atau izin usaha, dan yang terakhir ada risiko bencana seperti pandemi atau cuaca ekstrim. Langkah-langkah MEA. Metode evaluasi dan analisis risiko atau MEA adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan sebuah bisnis. Dalam konteks usaha coffee shop, penerapan MEA menjadi krusial untuk memastikan bisnis berjalan dengan lancar, menghadapi tantangan dengan lebih siap, dan meminimalkan kerugian akibat risiko yang terkelola. Proses MEA dilakukan melalui beberapa langkah utama yang saling berkaitan dan bertujuan untuk menciptakan strategi mitigasi risiko yang efektif. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, baik. Selanjutnya ada identifikasi resiko. Ini mengamati operasional dan diskusi tim. Dalam tahap ini, pemilik usaha mengumpulkan semua informasi terkait potensi risiko. Misalnya, mengadakan diskusi dengan tim operasional untuk mencatat permasalahan yang pernah terjadi. Next. Lalu yang kedua ada penilaian risiko. Risiko ini dinilai berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dari skala 1 sampai 5. Dampak dari risiko tersebut terhadap usaha dari skala 1 sampai 5. Lalu ada rumus sederhana. Risiko itu sama dengan kemungkinan dikali dampak risiko. Sama dengan kemungkinan atau times. Dampak risiko sama dengan kemungkinan dikali dampak. Contoh, jika risiko kerusakan alat memiliki kemungkinan 4 atau sering terjadi dan dampak 5 sangat besar, maka tingkat risiko adalah risiko sama dengan 4 dikali 5. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin besar prioritas mitigasinya. Next.
Yang ketiga ada prioritas risiko. Risiko dikelompokkan ke dalam yang pertama tinggi, risiko yang harus segera ditangani, lalu sedang, risiko yang memerlukan tindakan dalam jangka menengah, dan terakhir rendah, risiko yang dapat dimonitor tanpa tindakan segera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait strategi mitigasi risiko. Yang pertama, risiko operasional yaitu perawatan rutin alat, pelatihan staf. Sedangkan risiko keuangan yaitu diversifikasi produk dan program loyalitas. Dan yang terakhir, risiko eksternal yaitu negosiasi kontrak bahan baku dan digitalisasi layanan. Next slide. Selanjutnya ada model FMEA atau Failure Model and Effect Analysis, yaitu proses penyajian produk, peralatan, bahan baku, dan layanan pelanggan. Ada beberapa elemen FMEA di sini. Yang pertama severity atau S, yaitu tingkat keparahan, occurrence atau O, kemungkinan terjadi, detection atau D, kemampuan mendeteksi, dan RPN, gabungan dari tiga elemen tadi, S dikali O dikali D atau prioritas resiko. Next slide. Bisa kita lihat di sini model FMEI dari Kopi Naya tersebut. Yang pertama, penyajian produk dengan potensi kegagalan, kesalahan penyajian pesanan, dengan penyebab human error staff kurang terlatih, dampaknya pelanggan kecewa, reputasi menurun dengan RPN 105, didapat dari 7 kali 5 kali 3, dengan mitigasi memberikan pelatihan intensif kepada staff, menerapkan sistem cek ulang sebelum penyajian. Seterusnya hingga faktor eksternal yaitu perubahan harga bahan baku dengan penyebab fluktuasi pasar, dampaknya kenaikan biaya operasional dengan RPN 72, dengan mitigasi negosiasi kontrak jangka panjang dengan pemasok, dengan melakukan survei pasar untuk alternatif bahan baku. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, baik, selanjutnya yaitu ada penjelasan elemen FMEA. Di sini ada proses atau area, bagian dari operasional coffee shop yang dianalisis seperti penyajian, peralatan, stok bahan baku, kebersihan layanan, pelanggan, keuangan, dan faktor eksternal. Yang selanjutnya itu ada potensi kegagalan, di mana risiko atau masalah yang mungkin terjadi di area tersebut. Dan selanjutnya itu ada penyebab, faktor utama yang menyebabkan potensi kegagalan. Dan yaitu ada dampak juga, di mana konsekuensi jika kegagalan tersebut terjadi, baik terhadap pelanggan, operasional, maupun reputasi. Next slide. Di sini ada penjelasan elemen FMEA. Di sini ada yang pertama yaitu severity, di mana tingkat keparahan dampak dengan skala 1 banding 1 sampai 10 dengan 10 paling parah. Ada occurrence, frekuensi atau kemungkinan kegagalan terjadi dengan skala yang sama. Ada detection, kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi dengan skala yang sama. Dan selanjutnya itu ada RPN, Risk Priority Number, di mana indeks prioritas risiko dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dan selanjutnya yaitu ada tindakan mitigasi, di mana strategi yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan atau dampak kegagalan. Next slide. Baik, di sini ada kesimpulan yaitu identifikasi risiko, di mana risiko operasional, keuangan, dan eksternal. Dan juga ada MEA, mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko berdasarkan prioritas. FMEA, mitigasi risiko melalui perawatan, pelatihan, dan diversifikasi pemasok. Yang keempat yaitu ada strategi mitigasi, di mana fokus pada operasional, keuangan, dan digitalisasi layanan. Next slide. Dan ada saran, di mana satu, peningkatan teknologi operasional, sistem manajemen stok berbasis teknologi. Yang kedua yaitu digitalisasi proses layanan, pemesanan online atau melalui aplikasi. Yang ketiga yaitu ada kolaborasi dengan pemasok, kemitraan strategis untuk stabilitas pasokan. Dan yang keempat ada evaluasi berkala menggunakan MEA dan FMEA. Dan yang terakhir yaitu ada pengembangan produk, di mana menawarkan produk baru dan promosi. Next. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.